statementnya Pak Prabowo itu kan waktu itu bicara efisiensi tapi sudah terlanjur dengan adanya P3K, maka yang kemudian dilakukan oleh teman-teman di desa, mungkin apa kumpulan dari teman-teman koperasi ini mendeteksi yang sudah jadi P3K dan nggak punya kerjaan, yang cuma datang ngopi, main catur gitu kan, yang kerjaannya nggak jelas itu suruh ke koperasi, kongkan-kongkon daripada P3 kamu urusannya nggak kayak kopi kepala dinas atau nyangking tas, ngapain tuh, taruh aja di desa, apa di koperasi desa. Habis itu dibikin jadwal. Hari ini kamu harus gini gini gini, hari ini gini gini gini. Istilah kata dari jam dia datang sampai pulang itu jangan sampai ada istirahatnya. Gitu. Nah, ini yang disampaikan Pak Menteri Desa kemarin bahwa besok akan memberikan 3 tenaga P3K di Koperasi Desa Merah Putih. Nah, ini juga menurut saya nantinya akan memicu konflik karena pengurus itu hanya mendapat penghasilan dari SHU dan itu pun kalau nanti koperasinya untung. Nah, sementara tenaga P3K sudah jelas bayaran dari negara. Ini apakah kira-kira nanti akan kondusif di Ya dalam itu tubuh kalau koperasi? kalau ketua koperasinya pengurus koperasinya pinter ya malah malah untung. Yang P3K itu ya harus diperbudak, dikongkon-kongkon. Gak kerja ya minta dievaluasi, diganti orang. Udah gitu aja. Oh kan mereka itu kan P3K yang sekarang, kalau yang aku tangkap ya, statementnya Pak Prabowo itu kan waktu itu bicara efisiensi tapi sudah terlanjur dengan adanya P3K, maka yang kemudian dilakukan oleh teman-teman di desa, mungkin kumpulan dari teman-teman koperasi ini mendeteksi yang sudah jadi P3K dan nggak punya kerjaan, yang cuma datang ngopi, main catur gitu kan, yang kerjaannya nggak jelas itu suruh ke koperasi, kongkan-kongkon daripada P3 kamu urusannya nggak kayak kopi kepala dinas atau nyangking tas, ngapain tuh, taruh aja di desa, apa di koperasi desa. Habis itu dibikin jadwal. Hari ini kamu harus gini gini gini, hari ini gini gini gini. Istilah kata dari jam dia datang sampai pulang itu jangan sampai ada istirahatnya. Gitu. Kalau Rencana saya jadikan sales artinya nanti Pak D33. iya, artinya pengurus itu nggak digaji, tapi punya punya pembantu. Ya nggak masalah. Jadi mau sing kira-kira harus dilakukan pengurus, ya tinggal orang-orang P3K itu suruh, begitu nggak beres ya dimarahin, udah itu aja. Kan mereka bekerja untuk koperasi. Bosnya Betul, koperasi Pak. kan Ya, pengurus. Benar, Pemilik Pak. koperasi adalah masyarakat. Karena perlu Kalau jadi saya tukang antar setuju gas sama juga Pak nggak apa-apa. Surokoco ini. Eh? Benar, Pak. iya. Kalau saya setuju. Saya bikin mereka jadi budak tuh. Iya, Kalau mereka jadi nggak dengar, kita ambil kuping mereka itu dikorek iya, kuping mereka. kalau nggak dikasih jadwal, kamu antar gas ini ke sini ke sini, Saman bisa ngasih fasilitas ke warga, pengantaran Betul, pesanan apapun gratis karena ada betul. P3K. Udah, Pak Suroso nih kurang paham nih Pak Suroso. iya, ini Kalau saya kadang-kadang setuju, kalau saya setuju, nggak biarin aja. nggak tegaan, ya kan, tapi menyusahkan diri sendiri, sementara ada orang yang kemudian sudah jelas itu gajinya P3K. Ya tinggal nanti begitu ada P3K ditempatkan, langsung ketemu Badan Kepegawaian. Saya bisa mengevaluasi caranya kayak apa. Oh, ditugaskan nggak menjalankan. Kasih evaluasi, catatan, rapor dia di pekerjaan di penugasannya nggak bagus. Gitu, Om. Kalau itu mah kalau aku udah seneng banget dikasih karyawan nggak perlu gaji, Betul. dioptimalkan. Ya, Apalagi kalau cewek-cewek itu kayak sama Suroso itu enak tuh itu. Saya jujur, jujur. iya.
begitu ketua datang ya kan, ketua datang wajib pertama bikin kopi, cari gorengan Bikin kan gitu ya. Udah habis itu suruh duduk perintah bikin ini, udah. Yang laki-laki kasih sepeda motor, suruh nganter-nganter barang ya kan. Oh, udah aman bos. Eh, kalau P3K itu udah nggak perlu dipikir. Udah sampean dapat tenaga kerja gratis, tinggal mengoptimalkan aja. Betul. Setuju, Mas. Setuju. Setuju. Saya setuju. Gitu bos. Siap, Kalau siap, Pak P3K De. P3K nggak perlu pusing lah. Satu satu caranya kalau memang benar dapat kayak gitu. Yang kedua itu yang ngomong kayak gitu tuh paham bener apa enggak itu juga menjadi bagian yang akhirnya nggak perlu dipikir gitu loh mas. Eh, yang ngomong itu bahwa nanti akan ada itu kan belum tentu ada, ya kan? Ya kalau perlu ya suruh lembur apa ngelengkapi ya kan. Tinggal dibikin aja kerjaan-kerjaan itu di website harus ada berita tiap hari, sosial media di apa kamu harus bikin. Jadi apa upload terus nih. Oh, hari ini tiap pagi buka harus bikin update status ya kan. Jadi ya itu bagian dari membranding apa koperasi gitu kan. Termasuk juga mereka kalau perlu apa suruh apa datang ke RT RT untuk kemudian dia harus rekrut anggota ya kan dikasih target kayak orang marketing. Kamu hari ini ketemu berapa orang? Mintain nomor-nomornya. Wes enak Mas. Wong Aku warga suruh, apa dia aku suruh dia jual telur tuh, jual telur itu, iya suruh jual telur ayam itu. iya. Kalau itu mah aman, kalau kalau urusan P3 aman. Yang jadi nggak aman itu kalau kemudian ini kan gedung dibangunkan. Kalau aku kadesnya kan aku bilang oke gedung dibangunkan menggunakan dana desa. Berarti kan itu aset desa, ya kan? Ketika itu aset desa, apalagi tanahnya punya desa. Saya punya kewajiban untuk optimalisasi aset. Koperasi harus sewa 1 tahun segini. Ya mampus koperasinya, bos. Eh? Mas Roso, Mama, oke gedungnya sudah jadi. Tapi habis itu diajuin di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri, aset desa itu nggak bisa dimanfaatkan begitu saja. Harus sewa karena ini saya keluar duit banyak dari dana desa, kamu sewa 1 tahunnya segini. Taruh kata nilai aset 1 miliar umpamanya. 1 miliar itu berarti wajarnya adalah apa 1/20 sampai maksimal 1/25 itu adalah sewa tahunan. Jadi kalau 1 miliar dibagi 20 ketemunya berapa? Nah itu jadi angka sewa gitu. Jadi hitungannya kayak gitu Mas. Hitungan standar harga sewa itu kayak gitu yang umum berlaku. Nah sanggup nggak sampean ketika nih 1 miliar dibagi 20 ketemunya berarti 1.000 dibagi 20 berarti kan berapa itu 50 juta 50 juta harus bayar nih taruh kata apa satu apa 1 tahun 50 juta siap bayar apa enggak kalau nggak siap bayar ya koperasi jangan pakai biar dipakai BUMDes mampus bos eh iya kan Benar, betul, Pak De. iya sekarang kan oke desa disuruh profesional kami punya aturannya ada peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2018 atau tahun berapa 2018 kalau nggak salah tentang pengelolaan aset. Pengelolaan aset itu harus ada optimalisasi. Kalau umpama pun kemudian apa secara regulasinya kan sewa harus bayar di depan. Kan nggak bisa sewa nggak dibayar di depan. Berarti kan di perencanaan bisnis harus sudah ada tuh bahwa ketika melakukan pinjaman ada pembiayaan, ada biaya untuk sewa itu harus dibayar di depan. Nah, yang kayak kayak gitu itu yang akhirnya akan membuat pusing teman-teman ketika memang belum mempersiapkan diri. Kecuali tadi kan Mas Roso udah kebayang kalau nanti bangunan akan selesai akhir Desember atau awal Januari. Nanti akan diserahkan di bulan Maret, umpama. Berarti kan sudah terhitung nih dari sekarang sampai di Maret berapa bulan. Ini sudah disiapkan semua rencana-rencana bisnisnya.
Begitu itu sudah diserahkan, barang-barang pihak ketiga dan seterusnya masuk, itu jadi penting. Sementara Bu BUMN sendiri juga belum jelas nih komitmennya. Gimana cerita Karena komitmennya jelas. Ketika kemudian operasi pasar masih dilakukan. Lewat polisi, lewat tentara, jualan minyak, jualan beras. Ditambah lagi ada agenda akan ada bantuan. Bantuan pangan murah kan. Nah, ketika bantuan pangan murah, Kopdes dilibatkan apa enggak? Kalau enggak, sampean dodolan, ya gak ono sing tuku, Mas. Eh, lawang ono bantuan pangan, langsung masuk ke rumah-rumah, apa minyak gorengnya, ngapain datang ke kantor koperasi? Unyu-unyu ke kantor koperasi, harus bayar, ini dapat gratisan. Eh, Iya, kira-kira betul. kayak Betul, Pak Dik. Iya, betul Pak. Pengalaman kemarin nih di tempat saya nih, saya baru ngambil nih 500 eh, beras SPAP, 500 sak. Terus datang dari pemerintah, jual kasih tahu di TOA, di Facebook, mereka jual 58 Pak. Saya bilang begini, saya telepon sama manajer, kurang ajar kalian dimatiin koperasi saya. Kau kasih, kau jual lagi. iya, dari mana? Dari Kodim atau dan dari 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 Bulog, Pak. polisi. Itu kan dari Bulog, dari ini pengendalian pangan, Iya, dari badan polisi pangan. sama tentara jual di Ah, kampung kan. badan pangan, makanya polisi sama tentara. Polisi sama tentara nggak bayar dulu, Bos. Dia cuma ambil aja pakai mobil dinas mereka, keliling-keliling, Iya, baru balik betul. ke gudang yang nggak laku berapa, yang laku berapa yang dibayar. Ini kan Betul, betul bangsat, Pak. eh? Betul. Saya bayar cash Iya, 500 karung itu berapa puluh juta tuh. Aduh, nangis saya kemarin. Saya iya, bilang, koperasi suruh bayar di depan, tapi iya kita mereka bayar di depan. mereka nggak bayar di depan, mereka ambil 1 kali 24 jam laku berapa dibayar Iya, konsinyasi mereka. Nah, benar. mereka keliling Benar pakai Pak. mobil dinas. Ente Benar. keliling pakai mobil dinas apa? Koperasi nggak punya mobil dinas, eh? Iya, jadi barang saya nggak laku-laku nih Pak. Aduh gimana nih. Lapor nih sama Pak Presiden tuh sama Menteri. Aduh gimana nih repot Iyalah, nih. lapor presiden lah, eh? Enggak, kalau aku sih gini, ini kan yang menjadi menarik sebenarnya kan konsistensi terhadap kebijakan itu yang jadi penting. Ketika bicara MBG nanti akan dikoneksikan sama koperasi. Apa yang kemudian harus disiapkan koperasi kan harus dikasih cerita. Sementara sekarang ini kan koperasi masih bingung juga hubungannya sama MBG kayak apa. Kalau kata koperasi mampu menyiapkan telur, pertanyaannya komitmen belinya kayak apa. Dan apa kita masih nunggu juga ini selesai ini nanti pembiayaan dari Himbara itu kayak apa. Apakah boleh dimanfaatkan di luar untuk keperluan dengan apa dengan mitra BUMN atau gimana kan gitu. Ya sebenarnya ada aja caranya kalau mau oh ini wajib dengan mitra BUMN ya minta aja yang gede. Kalau kata yang kira-kira cepat laku apa beras umpamanya. Beras minta apa minta untuk keperluan yang banyak. Begitu udah dijual duitnya nggak perlu dibeliin beras. Dipakai buat yang lain yang lebih menguntungkan. Nah, kan kalau bank kan urusannya yang penting duit udah apa barang udah kamu terima, duitnya kamu sudah ada, kamu mau manfaatkan apa, yang penting tahunya nanti waktu bayar kamu bisa bayar kan gitu. Nah, ini bagian-bagian lain yang bisa di apa dikerjakan oleh teman-teman. Kalau aku sih yang jadi apa yang jadi tantangan sebenarnya lebih pada bagaimana koperasi bisa melakukan bisnis di luar dari hubungannya dengan BUMN gitu. Dan itu apa memang punya potensi untung. Nah, itu yang coba perlu digali lebih dalam. Jual minyaknya minyak yang orang-orang lebih suka di situ apa Vilma, Bimoli dan seterusnya umpamanya. Nah, bagaimana bisa mendapatkan
produk-produk itu dan kemudian dapat untung. Tapi kan akhirnya juga ini jadi mikirnya jadi kecil aja. Koperasi ini hanya jadi warung aja kan gitu. Karena dengan keterbatasan yang banyak hal itu. Kira-kira itu bos kalau aku. Kalau